Video ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah menganalisa fundamental saham ASI atau Astra International Tbk. Dianalisanya menggunakan laporan keuangan ASI kuartal 1 5 tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 ini. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua adalah menghitung kisaran harga wajarnya saham ASI ini. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen saham ASI hingga tahun 2025 nanti. Saat video ini direkam, ASI berada di harga Rp5.125. Di luar saham ASI ini, saya punya penawaran khusus untuk Anda, yaitu saya punya bocoran saham-saham like invest yang saya berikan secara gratis. Berstatus like invest karena apa? Karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham like investnya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Tenang saja, seperti yang saya bilang tadi, bocoran saham ini saya berikan secara gratis. Jadi kalau Anda lagi buru-buru banget, Anda ambil bocoran saham like investnya sekarang juga. Tapi kalau Anda lagi lowong, Anda ambilnya nanti saja setelah Anda menonton video menganalisa fundamental menghitung kisaran harga wajarnya saham ASI ini. Deal ya? Oke. Sebelum kita pergi ke snapnya saham ASI ini atau ke Excel-nya saham ASI ini, kita lihat dulu bagaimana komposisi pendapatannya saham ASI. Kenapa kita harus lihat? Karena saham ASI ini merupakan saham yang bergerak di sektor holding multisektor. Atau sektor yang dipegang oleh saham ASI ini nggak hanya satu sektor saja, tapi ada beberapa sektor. Makanya kita lihat dulu bagaimana komposisi pendapatannya saham ASI ini. Nah, untuk komposisi pendapatan terbesar dari saham ASI adalah dari otomotif, mencapai 44,3%. Lalu disusul oleh alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi mencapai 34,9%. Disusul oleh jasa keuangan mencapai 8%, dan agribisnis mencapai 7,9%. Lalu ada infrastruktur dan logistik mencapai 3,1%, teknologi dan informasi mencapai 1,7%, dan properti mencapai 0,1%. Oke, dari sini kita bisa lihat kalau ASI ini memegang 7 sektor ya dalam usahanya. Dengan sektor terbesar ada otomotif dan berat, pertambangan, konstruksi, dan agribisnis. Nah, dua hal ini yang kemungkinan sangat mempengaruhi oleh pendapatan saham ASI ini. Nah, kita bisa lihat kalau di awal tahun 2024 ya, di kuartal 1 hingga saat ini, kalau Anda baca-baca berita itu penjualan otomotif atau lebih tepatnya ke mobil itu sedang lesu. Jadi untuk mobil ini lagi lesu, otomotifnya agak lesu. Nah, untuk alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi, ya, ada beberapa hal yang lesu seperti pertambangan. Harga komoditasnya masih belum naik signifikan seperti tahun 2022. Ya, energi pun begitu. Untuk alat berat, ya, kemungkinan akan membantu nih dari penurunan harga komoditas tambang. Ya. Karena alat berat ini pasti dibutuhkan nih oleh pertambangan. Sehingga saat-saat seperti ini ketika harga komoditas lagi turun, ya, alat berat akan lebih banyak disewa untuk meningkatkan produktivitasnya. Ketika saham-saham tambang, ya, harga komoditasnya turun, dia pasti akan berpikir bagaimana nih agar labanya nggak turun jauh. Bagaimana agar performa perusahaannya tetap meningkat. Atau setidaknya walaupun turun, tapi turunnya nggak bikin kolaps nih. Sehingga produksi dia akan lebih besar. Makanya alat berat bisa jadi akan naik. Jadi di komposisi kedua yaitu alat pertambang, konstruksi, dan energi ini saling melengkapi lah istilahnya ya. Oke. Nah, yang sayangnya, ya, ASI adalah salah satu saham yang berinvestasi di saham Gotoh. Ya. Yang terakhir nih, saya tahu dia investasi di saham Gotoh. Nah, kita tahulah, Gotoh hingga kuartal 4 kemarin masih terjadi penurunan laba yang cukup parah. Atau masih mengalami kerugian.
maka hal itu bisa jadi sentimen negatif untuk saham ASI ini. Oke, itu aja untuk pembahasan singkatnya dari komposisi pendapatannya saham ASI ini. Oke, kita langsung pergi ke snapnya. Untuk komposisi saham yang berada dalam masyarakat mencapai 49,89% dengan hutang yang hanya 75,86%. Nah, dari dua hal ini adalah angka-angka yang ideal, baik komposisi saham yang berada di masyarakat maupun hutangnya. Hutang masih di bawah 100% itu masih angka yang cukup ideal. Walaupun paling bagus kalau masih di bawah 50%. Tapi dari sini dapat dilihat kalau cara profil perusahaannya saja, ASI masih cukup aman nih untuk diinvestasikan. Oke. Kita lanjut ke ekuitasnya. Kita bisa lihat ekuitasnya di kuartal 1 dari tahun ke tahun terjadi kenaikan terus-menerus nih. Tahun 2021 kuartal 1-nya naik 4%, tahun 2022 kuartal 1-nya naik 11%, tahun 2023 kuartal 1-nya naik 11,51%, tahun 2024 sayangnya kenaikannya hanya 4%. Walaupun kenaikannya hanya 4%, ini merupakan ekuitas terbesar pertama dibandingkan 5 tahun terakhir. Kuartal 4 pun, ya, di kuartal 4-nya pun terjadi kenaikan. Walaupun di tahun 2023 terjadi penurunan yang hanya 1%. Jadi karena terjadi penurunan ini, bisa jadi kenaikan 4% ini kita bisa anggap wajar. Karena dia meningkatkan dari ekuitasnya di kuartal 4 kemarin. Oke. Lanjut untuk labanya, kita bisa lihat di sini. Labanya 2 kali penurunan. Yang pertama ada penurunan tahun 2021. Kuartal 1-nya itu turun 22%. Tahun 2022 terjadi kenaikan lagi, yaitu mencapai 84%. Tahun 2023 naik 27%. Nah, tahun 2024 ini sayangnya terjadi penurunan laba kedua kali, yaitu turun 14%. Nah, tadi udah saya singgung tentang lesunya otomotif, lesunya harga komoditas, sehingga wajar saja kalau misalnya kita lihat labanya ASI ini turun 14% di kuartal 1 ini. Nah, semoga di akhir tahun nanti ASI bisa meningkatkan nih ya, atau memperbaiki performanya seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke. Dari sini dapat disimpulkan kalau secara fundamental ASI ini masih cukup bagus, dan secara fundamental dia masih cukup mewah. Karena walaupun terjadi penurunan laba, tapi ini merupakan jumlah laba terbesar pertama di kuartal 1 dibandingkan 5 tahun terakhir. Nah, sebelum kita masuk ke harga wajar dan harga pucuk saham ASI ini, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Dan jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Nah, kalau di akhir video nanti, ternyata Anda merasa nih, oh, video ini nggak bermanfaat sama sekali nih untuk Anda. Silakan Anda cabut lagi like dan subscribe-nya dari video ini. Saya nggak masalah, tapi untuk saat ini silakan klik tombol like dan subscribe-nya. Oke, kita langsung prediksi bagaimana harga wajar dan harga pucuknya sama sini. Nah, untuk memprediksi dua hal ini, kita harus mengerjakan dua hal juga, yaitu kita proyeksikan bagaimana labanya di kuartal 4 2024 ini, dan bagaimana DPR-nya tahun 2024. Nah, untuk ini, untuk labanya, saya rasa minimal ASI akan menaikkan setara seperti kenaikan di tahun 2023, yaitu naik 288%. Ya. Atau dengan kata lain, nanti labanya sekitar 28 triliun 960 miliar rupiah. Ya. Itu untuk kenaikan labanya. Kita anggap selesai dulu ya. Lanjut dulu ke DPR-nya. Untuk DPR-nya, saya rasa paling bijak kalau kita ambil yang 48%. Kenapa? Karena dari tahun 2022 ke tahun 2023 ini udah terjadi penurunan DPR ya. Dari 90% ke 74%. Nah, di sini terjadi penurunan laba. Sehingga bisa jadi kemungkinan dia akan menurunkan kembali DPR-nya. Menjadi seperti penurunan labanya di tahun 2021. Yaitu dia hanya membagikan DPR 48%. Maka jika labanya naik 288% dengan DPR yang 48%, maka dividen yieldnya akan dibagikan itu 6,7%. Dengan SOBD 1,40, dengan harga wajarnya masih berpotensi naik 0, sekian persen. Untuk harga pucuknya masih berpotensi naik 34% lagi. Itu angka yang menurut saya confident ya untuk kita proyeksikan, yaitu 288 dan 48%.
Nah, kalau Anda mau angka yang paling amannya banget, ya, kita ambil yang 236% dengan DPR yang tetap 48. Kenapa saya mempertahankan 48, nggak ke 29 kayak tahun 2020? Tahun 2020 itu ketika pandemi. Sehingga banyak perusahaan yang mengkeep ya, menyimpan labanya lebih baik untuk perusahaan agar perusahaannya nggak kolaps. Sedangkan saat ini nggak lagi pandemi. Ya. Walaupun terjadi penurunan laba, walaupun penjualan mobil lagi lesu, menurut saya dia akan membagikan minimal 48% di tahun 2024 nanti. Maka jika labanya naik 236% dengan DPR 48%, maka dividen yieldnya itu 5,8%. Dengan SOBD 1,21%, dengan harga wajar udah lewat 13% dan harga pucuk masih berpotensi 16%. Itu kalau kita ambil angka yang paling pesimisnya. Gimana kalau kita ambil angka yang cukup optimis? Nggak confident banget, tapi cukup optimis. Kalau cukup optimisnya, saya rasa dia akan mencoba untuk menaikkan performanya di akhir tahun 2024 ini. Sehingga bisa jadi dia akan labanya naik 300%-an. Dan DPR-nya masih di angka 60%. Dari mana 60%? Saya hanya ambil dari rata-ratanya saja. Menjadi prediksi yang nggak mau terlalu optimis banget, tapi ya tengah-tengah lah. Makanya saya ambil rata-rata, yaitu 60%. Jika labanya naik 300% dan DPR-nya 60% di tahun 2024 nanti, dividen yieldnya itu mencapai 8,6% dengan SOBD 1,44, dengan harga wajar masih berpotensi naik 30% lagi dan harga pucuk masih berpotensi naik 73% lagi. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau ASI, ya, harga sekarang tuh masih cenderung di bawah harga wajarnya. Walaupun nggak terlalu jauh-jauh banget nih harga wajarnya akan tercapai. Oke. Nah, buat Anda yang ingin dianalisikan juga bagaimana fundamental sebuah saham, bagaimana harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Moga saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode sahamnya di kolom komentar. Nah, tadi analisa fundamental ASI udah. Hitung harga wajar dan harga pucuk saham ASI udah. Karena saya udah melakukan apa yang Anda butuhkan, sekarang izinkan saya untuk memberikan penawaran khusus untuk Anda, yaitu template Excel yang saya gunakan, baik dalam menganalisa fundamental saham ASI atau menghitung kisaran harga wajarnya saham ASI ini saya jual dengan nama SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Template Excel original dari saham nyantai. Yang mana kalau Anda punya SNET ini, Anda akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga wajar, harga pucuk sebuah saham, dan menganalisa baik itu ROE, SOBD, dividen yield, dan fundamental saham tersebut secara mandiri seperti langkah-langkah yang Anda lihat video ini. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, Anda tidak gampang FOMO dan Anda tidak gampang ketakutan ketika harga saham tiba-tiba ARA ataupun tiba-tiba ARB. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga wajar dan harga pucuk saham tersebut. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami punya bocoran saham-saham yang like invest. Beli satu like invest karena memenuhi dua kriteria utama, cara fundamental dia mewah dan cara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang like investnya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar, mau mengambil penawaran gratisan, sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Semoga bermanfaat dan membantu Anda dalam berinvestasi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.